أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, serta hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak selawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita diberi kesempatan sholat, itu pun sebelum kita disolatkan. Ada kalanya kita diberikan kesempatan memakai baju putih yang tak berjahit di saat haji dan umrah sebelum kita dipakaikan kain kafan. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang mengetahui berapa lama kita menjalani kehidupan ini. Ada sebagian orang sebelum pensiun, ia sudah memenuhi panggilan Allah. Dan ada juga sebagian orang ketika membangun rumah, baik itu yang megah maupun yang mewah, rumah belum siap, ia sudah pindah ke liang lahat. Jadi ada dua hal yang harus segera kita cepatkan. Yang pertama, fastabiqul khairat. Bergegaslah, berlomba-lomba dalam berbuat amal-amal kebaikan. Lomba pangkat. Pangkat yang tertinggi itu adalah pensiun. Lomba harta. Harta yang tertinggi itu adalah kain kafan. Lomba kendaraan. Kendaraan yang tertinggi itu adalah keranda. Oleh karena itu, bergegaslah, berlomba-lomba dalam mengejar amal-amal kebajikan.
Kemudian yang kedua, wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ingin bertaubat tetapi terlambat. Kita lihat di dalam sejarah agama Islam, Raja Fir'aun yang sudah kita kenal mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun di akhir hayat hidupnya, ia sempat mengucapkan di dalam lisan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Semua itu terlambat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita di dalam kehidupan ini perbanyaklah meminta ampun kepada Allah sebelum terlambat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 panggilan Allah di dalam kehidupan ini. Panggilan yang pertama itu ialah menunaikan ibadah salat. Salat adalah salah satu kewajiban umat-umat Islam, baik itu kaum muslimin dan muslimah yang sudah balik dan berakal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78. Allah berkata, aqimis shalah lidulikis syamsi ila khasaqil lail wa qur'anal fajr. Dan dirikan salat mulai dari tergelincir matahari sampai larut malam. Itulah salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wa qur'anal fajri kana mashhuda. Dan sesungguhnya salat subuh itu dikerjakan, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Surah Al-Isra ayat 78. Jadi dari keterangan firman Allah di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya panggilan yang pertama yang harus kita jalankan ialah panggilan salat 5 waktu sehari semalam. Ini tidak bisa diwakilkan. Perintah ibadah salat tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Solusinya ialah salatlah kamu sebelum disolatkan. Pergilah ke masjid sebelum diantarkan, dan pilih saf terdepan sebelum engkau dipilihkan safnya. Ini yang menjadi muhasabah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam kehidupan ini ada salat yang tidak mengumandangkan azan dan iqamah. Itulah salat hari raya Idul Fitri dan salat hari raya Idul Adha beberapa bulan yang lalu kita lakukan. Tetapi ketika kita lihat dan kita saksikan banyak jamaah-jamaah yang hadir, berkumpul, berbondong-bondong untuk hadir ke masjid ataupun musholla, sampai-sampai masjid tidak cukup dilaksanakan di lapangan terbuka. Padahal ini hanya anjuran, tetapi antusias masyarakat dan jamaah luar biasa. Tetapi ketika panggilan Allah 5 waktu sehari semalam dikumandangkan, satupun belum tentu jamaah itu banyak yang hadir datang ke rumah Allah. Ini yang harus kita renungkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan di dalam kehidupan ini pasti kita semua banyak persoalan, problem,
masalah. Ada yang berkaitan dengan hutang piutang, ada yang berkaitan dengan rumah tangga yang hancur, ekonomi sulit, dan ada juga yang berkaitan musibah silih berganti. Sehingga kita mengeluh, khawatir dan takut. Coba sekali-kali kita cek dulu, apakah kualitas ibadah sholat kita sudah baik atau belum? Yang 5 waktu sehari semalam. Jangan-jangan ini penyebab utama masalah itu banyak di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin nasib berubah, karir menjadi meningkat, perbaikilah ibadah sholat kita. Karena dengan memperbaiki ibadah sholat, maka Allah otomatis akan memperbaiki kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita ini sebagai hamba Allah, penyesalan itu datangnya terlambat. Ketika bos, pimpinan memanggil kita cepat hadir untuk memenuhi undangannya. Tetapi ketika kumandang azan, panggilan Allah itu sudah dikumandangkan oleh muazzin, kita terlengah, lalai, lupa untuk memenuhi panggilan Allah. Inilah penyesalan-penyesalan yang akan timbul dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, panggilan Allah itu adalah menunaikan ibadah haji. Kita sudah ketahui, di saat ini orang yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji harus antri dan menunggu sekitar 20 tahun ke atas, kecuali melalui jalur khusus. Tetapi apabila kita punya kemampuan, maka mendaftarlah. Punya harta, maka mendaftarlah. Masalah berangkat atau tidak itu urusan Allah. Karena kita sudah pesan tiket dengan niat yang kuat, semata-mata mencari ridha Allah. Cuma sayang, di dalam kehidupan ini banyak orang-orang yang mempunyai fasilitas mewah, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, bahkan tanah yang begitu luas, tetapi tidak ada sedikit pun tergerak di dalam hatinya untuk mendaftar ke Baitullah sebagai rukun Islam yang kelima. Apa bonus berangkat haji bagi orang-orang yang mabrur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-hajjul bait laisa lahu jaza'u illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Kemudian yang ketiga, panggilan Allah itu kepada kita ialah panggilan kematian. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Mari kita dengar Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, suatu hari kita lihat pasti akan mendengar seseorang itu mengalami kematian. Si fulan meninggal dunia, si fulan telah wafat. Dan suatu hari Umar bin Khattab berkata, akan ada orang-orang yang menyebutkan nama Umar bin Khattab telah wafat dan meninggal dunia. Begitu juga dengan sebaliknya. Suatu saat nanti pasti akan ada orang-orang yang mengumumkan nama-nama kita yang hidup di dalam Masjid Al-Kautsar ini. Suatu saat kita akan diumumkan dari jajaran orang-orang yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menghadapi semua itu? Yang jelas, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pasti kita akan mengalami semua peristiwa itu. Oleh karena itu, sebelum kontrak
kita habis perjanjian di hadapan Allah, maka persiapkanlah bekal-bekal untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena ketika orang-orang mengantarkan jenazah berbondong-bondong, maka perlahan demi perlahan satu-satu akan meninggalkan kita. Anak, keluarga, sahabat, dan tidak ada satupun orang yang akan menemani kita. Di saat itulah baru kita sadar, inilah kehidupan yang sebenarnya. Yang selama ini mungkin kita bangga-banggakan dunia, ternyata semua itu hanya sebentar. Tetapi kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang nyata, seabadi-abadi dan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar Siddiq telah berkata, "Man dakhala qabri bila zadid, faka'annama bila safinah." Yang artinya, barang siapa yang meninggal dunia tanpa membawa bekal, maksudnya itu ialah amal, itu diibaratkan seperti orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal ataupun perahu. Yang menggunakan kapal dan perahu untuk menyeberang belum tentu selamat, apalagi hanya mengandalkan dua tangan kita, dua kaki kita untuk berenang di tengah lautan, yang pasti tidak akan bisa selamat. Inilah yang harus kita renungkan, 3 panggilan Allah dalam kehidupan ini. Yang pertama panggilan salat, kedua ibadah haji, dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Mudah-mudahan ini dapatlah kita ambil hikmah dan pelajaran di dalam kehidupan ini, agar kita benar menjadi hamba Allah yang beriman berkualitas seutuhnya dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyatin qadimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa zahil anwar wa radallahu ma'an kulli sahabatin azma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwas innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fa'li yutikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.